Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui tidak mengucapkan suara, hanya melihat pria tua di depannya. Jarak antara kekuatan mereka terlalu besar. Lebih penting lagi, orang tua itu juga mahir menggunakan energi roh dan tubuh fisiknya juga kuat. Meskipun energi roh lelaki tua itu tidak cukup untuk membunuhnya, serangan fisiknya dapat dengan mudah melakukannya. Jika bukan karena tubuh fisiknya sendiri cukup kuat, dia akan mati beberapa kali dari 2 serangan sebelumnya. Dia mengeluarkan 3 jarum emas dan sekali lagi menusuk dadanya. Energi yang kuat meledak dari dalam tubuhnya. King Sui sebenarnya masih berpikir, justru sense spiritual yang telah ada di dekatnya selama ini. King Sui merasa bahwa sense spiritual ini harus melindungi para putri dan orang-orang dari klan Yan. Tapi kenapa tidak bergerak? Dia bisa membiarkannya berlalu karena sebelumnya hanya dia yang dalam bahaya dan setelah itu, hanya gadis kecil yang dalam bahaya. Namun, mengapa itu masih belum bergerak ketika Yan Jinyu dan putri ketujuh dalam bahaya? King Sui bingung dan benar-benar ingin bertaruh dan tidak bertindak lain kali, untuk melihat apakah orang yang disembunyikan akan bertindak untuk menyelamatkan mereka. Namun, dia tidak berani mengambil risiko. Dia masih memiliki gerakan mematikan, tetapi dia tidak tahu apakah itu akan berhasil. Selain itu, formasi 77 nebula ilahi telah selesai. Saat dia mengaktifkan sense spiritualnya, energi murni mulai berputar di tubuhnya. King Sui sudah bisa merasakan bahwa di bawah pengaruh formasi, serangan spiritualnya meningkat 1 kali lipat. Jika serangan spiritual yang memiliki kekuatan hampir 35.000 nimbus dapat digandakan, itu akan mencapai kekuatan 70.000 nimbus. Mungkin pada saat itu akan sedikit mengancam orang tua itu. Ayo, aku ingin melihat berapa lama lagi kamu bisa melawan. Kata-kata lelaki tua itu membawa nada tanpa ampun. Tepat saat King Sui hendak menggunakan formasi 77 Divine Nebula, putri ketujuh berteriak dengan keras, "Kakak, jika kamu tidak keluar, aku akan menghadapinya sendiri." Huf, ada desahan lembut. Suaranya terdengar sangat menarik dan luar biasa. Mendengarkannya saja sudah sangat menyenangkan. Sesosok tiba-tiba muncul di sebelah putri ketujuh. Ketika King Sui melihat orang itu, dia tercengang. Wanita itu mengenakan pakaian kasual dan memakai topi bambu. Namun, aura yang dia keluarkan secara tidak sadar membuat orang tertarik padanya. Dia adalah wanita yang ditemui King Sui tempo hari. Wajahnya masih belum terlihat dan bahkan tangannya tidak terlihat. Namun, dia masih memiliki kecantikan yang fatal. Putri tertua. King Sui sudah bisa memastikan sekarang bahwa wanita ini adalah putri tertua. Suatu hari ketika dia melihat sosoknya, meskipun dia terkejut, dia sudah menyadari kekuatannya. Namun, tidak jarang bertemu dengan seorang pejuang yang kuat di pusat kota. Karenanya, dia tidak pernah mengira bahwa wanita ini sebenarnya adalah putri tertua. "Kakak, akan lebih baik jika kamu muncul lebih cepat. Temanku terluka," ucap putri ketujuh tidak puas. Di depan wanita ini, putri ketujuh seperti gadis kecil. Wajah tenangnya yang biasa tampak sangat emosional saat ini. "Salam, putri tertua," ucap putri kelima dengan sopan. "Salam, putri tertua." Yan Yangci dan yang lainnya buru-buru memberi hormat padanya. Ini adalah rasa hormat yang datang dari lubuk hati mereka, yang dengan senang hati mereka tunjukkan. Tidak perlu berdiri di atas upacara. Suaranya membuat sekelilingnya tenggelam menjadi perasaan misterius. Itu adalah semacam kenikmatan dan kekaguman di dalam hati seseorang. Hanya dengan suaranya, dia bisa membuat orang merasakan jarak di antara mereka. Sambil berbicara, wanita itu mengulurkan tangannya dan meraih putri kelima. Lengannya yang lain sudah lama dipeluk oleh putri ketujuh.
Tangan yang dia ulurkan tampak putih seperti salju. Itu adalah sejenis putih berkilau yang menyerupai batu giok. Mengungkap tangannya dari pakaian yang aman membuatnya mengeluarkan pesona suci. Gadis kecil, kamu terlalu formal. Kamu akan segera menikah, panggil saja aku kakak. Ucap wanita itu memberitahu putri kelima dengan lembut. Kata-kata ini menunjukkan bahwa mereka kemungkinan besar belum pernah bertemu dalam waktu yang lama. King Sui berdiri di sana dengan tenang. Wanita ini telah datang, dan itu hal yang bagus. Sepertinya wanita ini tidak benar-benar menatap lelaki tua itu di matanya. Putri tertua, jadi Anda adalah wanita yang tuan muda sekte tidak bisa lupakan. Saya ingin sekali melihat betapa istimewanya Anda. Ucap orang tua itu tiba-tiba menyerbu ke arah putri tertua, mengulurkan lengan kanannya dan mengirimkan jejak telapak tangan untuk meraih topi bambu putri tertua. Sembrono, wanita itu melambaikan tangannya, langsung menembakkan aura putih yang menyerupai pedang ki. Siu, pu, kecepatan pedang ki terlalu cepat. Itu cepat ke titik di mana sangat sulit untuk melihatnya dengan mata sendiri. Dia segera mengulurkan pedang panjang ki dan memotong salah satu lengan lelaki tua itu. King Sui tidak bisa mempercayainya. Dia hanya mengayunkan tangannya dan seluruh lengan terpotong dari tubuh lelaki tua itu. Kekuatan macam apa ini? Karena dia sebelumnya ditekan oleh lelaki tua itu, dia adalah yang paling jelas dari kekuatan lelaki tua itu. Kekuatan macam apa ini? Master negara kelas 4, atau bahkan lebih tinggi. Sekte Api Merah, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang bisa berurusan dengan kalian di Scarlet Flame Region? Tidak terduga bagi para pejuang untuk membunuh orang, tapi melakukan hal-hal yang membuat marah manusia dan Tuhan. Menurut kalian berapa lama kalian masih hidup? Dia berkata pada lelaki tua yang kehilangan lengannya dengan ekspresi acuh tak acuh, pergilah, kurasa kau masih bisa bertahan sampai bertemu Tuan Muda Sekte. Bantu aku menyampaikan pesan ini, jika Scarlet Flame Region tidak tahu tempatnya, aku tidak akan keberatan melenyapkan Scarlet Flame Sect. Hanya karena saya tidak melakukannya, bukan berarti saya tidak mampu melakukannya. Saat wanita itu bergerak, gelombang demi gelombang pedang ki melintas. Orang-orang yang tersisa segera dilanda teror. Suaranya terdengar halus namun dia membunuh orang dengan lambaian tangan. Orang tua itu buru-buru mundur dan menghilang ke langit malam. Dia ingin segera kembali secepat mungkin dan melihat apakah ada orang di dalam sekte yang bisa menyelamatkannya. Kita bertemu lagi. Wanita itu berbalik dan berkata pada King Sui. King Sui mengangguk sebelum melihat gadis kecil di sampingnya. Dia masih menyerap energi dari Blood Terminator Bat di dalam tubuhnya. Namun, sepertinya sudah mendekati akhir. Hanya saja tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Yang lain merasa apa yang dikatakan wanita itu sangat aneh. Mereka tidak pernah berpikir bahwa putri tertua pernah melihat King Sui sebelumnya. Namun, King Sui sepertinya tidak tertarik padanya. Tidak cocok bagiku untuk terus tinggal di sini dalam kondisiku saat ini. Karena kalian aman sekarang, aku akan pergi. Saya perlu menyembuhkan luka saya. Ucap King Sui kepada Yan Jingyu, Yan Yangci dan yang lainnya. King Sui mengatakan yang sebenarnya. Dia benar-benar terluka parah. Dia tidak punya perasaan untuk wanita itu. Jika bukan karena dia pernah melihatnya sekali sebelumnya dan bahwa dia adalah putri tertua, dia akan merasa lebih sedikit padanya. Sebelumnya, jika tubuhnya tidak cukup kuat, kemungkinan besar dia akan mati. Kamu marah sama aku. Wanita itu masih terdengar tenang dan enak didengar. Putri tertua, kamu pasti bercanda. Mengapa saya marah? Saya sangat senang Anda muncul. Setidaknya aku tidak mati. Saya perlu menyembuhkan luka saya sekarang. Ucap King Sui menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak marah, setidaknya tidak pada wanita ini. Dia adalah seorang pejuang yang kuat dan dia tidak berbeda dengan semut di matanya. Saya memiliki pelet giok spiritual di sini. Ini cukup efektif dalam menyembuhkan luka. Ambil. Wanita itu melemparkan botol porselen putih salju ke arah King Sui setelah dia selesai berbicara.
Terima kasih, tapi saya punya obat sendiri. Ucap King Sui tersenyum dan mengangguk ke arah wanita itu. Dia melemparkan pil obat itu kembali padanya, lalu menarik gadis itu dan terbang pergi. King Sui, Yan Jingyu berteriak, Yan Yangqi dan yang lainnya juga berteriak. Suara King Sui kemudian terdengar, saya akan berada di pernikahan saudara Yan. Ketika dia selesai berbicara, dia membawa gadis itu dan menghilang. Dia menggunakan efek langkah 9 benua. Dia mengerti bahwa untuk wanita dengan kekuatan seperti itu, dia akan benar-benar meremehkannya. Dia tahu ini normal, namun, dia tidak menyukai perilaku seperti itu. Apa maksudnya ini? Dia menganggap hidupnya sebagai lelucon. Bahkan jika dia bersenang-senang, apakah dia perlu bahagia untuknya? Oleh karena itu, dia menolak pil obatnya. Bagaimanapun, dia tidak perlu berhutang padanya karena dia juga bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Setelah King Sui dan gadis itu pergi, tempat itu segera berubah menjadi sunyi. Wanita itu berdiri di sana. Tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Dia sebenarnya merasa sangat kesal karena ini adalah pertama kalinya niat baiknya ditolak. Dia hanya berbicara setelah beberapa lama, ayo kembali. Hal-hal di sini telah berakhir lebih awal dari yang diharapkan. Kakak, kamu tidak marah kan? Putri ketujuh bertanya dengan hati-hati. Hehe, gadis bodoh. Apa menurutmu sembarang orang bisa membuatku marah? Selama kamu tidak membuatku marah, tidak ada orang lain yang bisa. Wanita itu tersenyum lembut. Itu hanya perasaan karena tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Gadis kecil, siapa dia? Apakah kamu dekat dengannya? Wanita itu bertanya dengan lembut. Dia orang yang hebat. Dia adalah saudara angkat Jingyu. Hubungan setiap orang sangat baik. Ucap putri ketujuh langsung menjawab. Dia pria yang cukup baik dan memiliki karakter yang cukup. Ucap wanita itu dengan lembut. Di tempat lain, King Sui membawa gadis itu keluar dari kota Rong. Dia menemukan tempat yang kosong dan luas untuk tinggal untuk sementara waktu. King Sui sudah perlahan pulih. Setelah meminum pil untuk menyembuhkan lukanya, dia masih membutuhkan sedikit waktu untuk pulih. King Sui memeriksa gadis kecil itu. Saat ini, dia sangat pendiam. Hanya saja aura yang dilepaskan dari tubuhnya sekarang jauh lebih kuat daripada saat pertama kali dia bertemu dengannya. The Blood Terminator Bat telah terbangun sebelumnya. Untungnya, dia menggunakan jarum emas untuk melindungi Meridian dan kesadarannya pada saat yang genting. Terima kasih. King Sui meragukan pendengarannya saat dia melihat gadis itu dengan kaget. Gadis kecil itu benar-benar memperlihatkan senyuman lembut untuk pertama kalinya. Hanya saja senyumannya terlihat agak dipaksakan, yang membuat orang merasa agak sedih. King Sui menggelengkan kepalanya, mengapa kamu begitu sopan? Meskipun kami tidak memiliki hubungan darah, saya masih memperlakukan Anda seperti keluarga saya sendiri. Putri saya lebih tua dari Anda. Saya harap Anda bisa tetap bahagia seperti mereka. Ucap gadis itu mengedipkan matanya dengan aneh saat dia melihat King Sui tetapi tidak mengatakan apa-apa. Namun, King Sui masih merasa dia semakin dekat dengannya. Berlatih saja tinju tai chi di sini. Saya akan mengobati luka saya. Jangan khawatirkan aku. Jika kamu ingin istirahat, pergilah ke tenda. Ucap King Sui mendirikan 2 tenda dan juga melepaskan binatang iblisnya sehingga gadis itu tidak akan merasa kesepian. King Sui segera memasuki alam valet jade immortal setelah dia memasuki tendanya. Dengan beristirahat di sini, semua lukanya akan sembuh total saat dia keluar. Sebelumnya, dia masih memiliki separuh waktu, yaitu hampir 2 bulan. Setelah 40 hari di alam valet jade immortal, tubuh King Sui telah pulih sepenuhnya. Ki spiritual dalam alam valet jade immortal masih cukup. Setelah sembuh, dia mulai mencoba formasi 77 Divine Nebula. Saat ini, itu bisa menggandakan kekuatan serangan spiritualnya. Di satu sisi, itu dibuat untuk efek patung Buddha di masa lalu. Tidak hanya itu, dia juga mendapatkan kekuatan fisik 2 kali lipat dan 7 warna pelet yang perkasa.
Ini bagus. Dia mendapatkan panen yang lumayan dari perjalanannya ke kota Rong. Selanjutnya dia perlu mulai berkultivasi lagi. Ketika dia merasa kesal karena berkultivasi, dia bisa mulai mempraktikkan Seal of Rock. Seal of Rock dianggap sebagai jurus mematikan dari formulir rock. Sayangnya, King Sui belum berhasil mengolahnya. Hanya ketika dia mencapai tahap kesuksesan besar atau bahkan tahap kesempurnaan agung barulah dia bisa mengembangkan formulir Phoenix. Teknik mimikri 9 hewan masih memiliki bentuk naga dan Phoenix. Namun, saat ini yang paling penting adalah berhasil mempraktikkan segel rock. Ketika King Sui keluar, dia melihat bahwa gadis itu masih berlatih tinju tai chi di luar. Dia pasti tidak tidur selama ini. Lagi pula, saat mereka datang kemarin, hari sudah larut malam. Ketika King Sui melihat tinju tai chi gadis itu, dia tercengang sekali lagi. Dia melambaikan tangannya secara bertahap, membentuk angin puyuh hitam dan merah di hadapannya. Itu tidak besar, tapi memancarkan kekuatan iblis. Mutasi. Tidak ada teknik bela diri jahat di dunia, hanya orang jahat. Dia tidak mengatakan bahwa gadis itu jahat, tetapi sementara versi King Sui dari Tai Chi sederhana dan tidak canggih, versinya memiliki niat membunuh yang kuat dan warna yang ditampilkannya juga tampak seperti setan. Efek dari teknik bela diri akan berbeda-beda menurut tiap orang. Teknik yang sama dapat disajikan dalam 10 bentuk berbeda jika dilakukan oleh 10 orang yang berbeda. King Sui memandangi gadis itu. Dia tampak asyik dengan keadaan misterius. Epiphany, atau kondisi tanpa sadar. King Sui tidak menyangka bahwa keadaan gadis itu akan berkembang begitu cepat. Hal lainnya adalah kemampuannya. Tubuhnya sepertinya telah mengalami perubahan total dan saat ini, masih ada lapisan bekas luka yang tebal di tubuhnya. Bekas luka itu sudah ada sebelumnya, tetapi sebelumnya tidak begitu banyak. Dia pasti telah sepenuhnya menyerap kekuatan Blood Terminator Bat atau telah mewarisi semacam warisan. Baru sekarang King Sui merasa bahwa gadis itu pasti mewarisi warisan keluarga yang hebat atau penerus iblis di dunia manusia. Dia memikirkan ini karena saat ini, levelnya telah mencapai Master Negeri tingkat 1. Pengetahuan King Sui sebelumnya telah dirombak total. Orang biasa yang tidak memiliki pengetahuan dalam seni bela diri dapat tiba-tiba mencapai kekuatan Master Negara tingkat 1 pada usia 16 tahun. Apakah ini warisan dari Blood Terminator atau semacam kebetulan? King Sui merasa bahwa di masa depan, dia akan terus menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, King Sui juga bisa merasakan cacat di tubuhnya. Ketika dia mengalami kebangkitan darah dan menjadi lebih kuat, tidak akan ada perubahan pada umurnya sama sekali, atau bisa jadi umurnya hanya akan setengah dari yang dimiliki orang biasa. Ini mungkin mirip dengan kasus Luan Luan dan itu dianggap semacam keseimbangan. Namun, ini adalah benua barat. Meski gadis itu lebih kuat dari Luan Luan, kondisinya mungkin tidak lebih baik dari Luan Luan. Jika dia tidak menggunakan jarum emas untuk melindungi saluran meridian dan kesadarannya, dia mungkin sudah menjadi iblis haus darah yang kehilangan kesadarannya. Dia akan dibunuh oleh beberapa ahli yang kuat. Lagi pula, dia masih belum berada pada level di mana dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan tanpa peduli. Gadis itu secara bertahap berhenti di pagi hari. Dia berbalik dan melihat King Sui. Meski tatapannya tidak sedingin sebelumnya, aura jahat yang dia pancarkan kini lebih kuat. Namun, King Sui merasa ada sedikit tambahan vitalitas dalam dirinya. Gadis itu mengejang hidungnya dan kemudian melihat bekas luka berdarah di tubuhnya, sepertinya merasa sedikit tidak nyaman. King Sui menunjuk ke kejauhan dan kemudian mengeluarkan satu set rok pertempuran dan pakaian lainnya, menyerahkannya padanya. Ada aliran besar di kejauhan. Gadis itu menerima pakaian itu dan pergi untuk mandi. King Sui sudah mandi sebelum dia keluar dari alam valet jade immortal. Sekarang, dia pergi untuk menyiapkan makanan. Dia tidak makan apapun sepanjang malam. Selanjutnya, Blood Terminator Bat-nya telah terbangun dan dia telah berlatih sepanjang malam. Dia pasti sangat lapar.
Gadis itu kembali dengan sangat cepat, mengenakan rok pertempuran. Dia sepertinya sudah cukup dewasa. Jika bukan karena aura yang dia pancarkan, dia bisa dianggap sebagai gadis yang cantik. Auranya tidak berubah tetapi ekspresinya memiliki sedikit kelembutan. "Jadilah guruku," ucap gadis itu berdiri di samping King Sui dan berkata dengan lembut. The Blood Terminator Bat tidak hanya meningkatkan kemampuannya, itu juga memberinya banyak pengetahuan tentang seni bela diri. Itu bahkan membiarkannya tumbuh begitu banyak dalam semalam. "Lebih baik kamu tidak melakukannya," ucap gadis itu kemudian dengan cepat berkata lagi. "Kamu takut memberiku masalah?" ucap King Sui tersenyum dan bertanya. "Tidak," gadis itu menjawab dengan tenang. "Sebenarnya, tidak ada perbedaan apakah saya akan menjadi guru Anda. Bagiku, kamu adalah keluarga, dan kamu bisa memperlakukan aku seperti kamu memperlakukan ayahmu. Jika Anda membutuhkan sesuatu, tidak perlu sungkan dengan saya. Ini bisa dianggap sebagai afinitas di antara kita. Di antara banyak orang di dunia, tidakkah kamu merasa bahwa kita memiliki kedekatan satu sama lain?" ucap King Sui tersenyum, mengulurkan tangannya, dan menepuk kepalanya. "Terkadang, tidak ada kebutuhan akan alasan. Itu seperti bagaimana kadang-kadang orang rela menjadi bodoh dan berada di pihak yang kalah terlepas dari apa yang disetujui orang lain. Hanya dengan keinginan akan membuat alasan lain tidak berguna." King Sui menempa liontin giok baru, dan memakainya untuk menyembunyikan aura jahatnya. Dia juga menempa sepasang sarung tangan yang kuat untuknya dan mulai mengajarkan teknik bela dirinya dan Tai Chi Kill. Gadis itu tidak diragukan lagi adalah seorang jenius dalam kultivasi. Dunia adil namun tidak adil pada saat bersamaan. Sebenarnya tidak ada konsep fairness. Mereka berkultivasi sampai tengah hari sebelum King Sui memberinya buah persik yang tampak cantik. Persik keabadian. King Sui telah mengumpulkan cukup banyak Pitches of Immortality di alam Valet Jade Immortal. Itu pasti barang bagus dan masing-masing dari mereka dapat meningkatkan umur seseorang hingga 50 tahun. Sayang sekali setiap orang hanya bisa memiliki satu. Gadis itu mengambil buah persik, menundukkan kepalanya, dan mulai makan. Bahkan King Sui tidak memperhatikan perubahan di matanya. Dia tahu tentang Pitch of Immortality. Dia tidak cuek dan bahkan tahu berapa lama umurnya dan seberapa kuat dia. Ketika Blood Terminator Bat terbangun, selain menerima warisan untuk kultivasinya, ada juga semua jenis informasi lainnya. Ini juga mengapa dia tahu bahwa dia sedang memakan Pitch of Immortality yang berharga. Dia tidak bertanya, juga tidak mengatakan apapun. Dia hanya makan dalam diam. Namun, beberapa perubahan terjadi di hatinya. Dia akan mengingat orang-orang yang memperlakukannya dengan baik. Jika ada kesempatan di mana dia bisa membalas kebaikan mereka, dia akan bersedia melakukannya terlepas dari risiko yang harus dia ambil. Di tempat lain, di sebuah kamar di sebuah penginapan di kota Yan, putri ketujuh sedang berbicara dengan wanita lain. Sosok wanita itu ramping dan pakaiannya yang longgar tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya yang indah. Meskipun lekuk tubuhnya tidak dibesar-besarkan, masih sulit bagi seseorang untuk memalingkan muka. Mereka sangat cantik, tidak hanya lekuk payudaranya, pinggang ramping, dan bokongnya yang sempurna, seluruh tubuhnya memancarkan perasaan yang sangat menggoda. Jika King Sui ada di sini, dia akan tahu dari sosoknya bahwa ini adalah putri tertua. Putri sulung tidak mengenakan topi bambu kali ini, dan rambut indahnya ditata, memperlihatkan lehernya yang ramping, cantik dan putih, membuatnya tampak lebih tegak. Warna dan bentuk lehernya yang indah memancarkan cahaya yang menawan. Wajahnya memiliki semua keindahan di dunia yang tergabung di dalamnya. Matanya yang dalam memancarkan pengetahuan dan perasaan yang tak terlukiskan. Kecantikannya adalah salah satu yang akan menghentikan seseorang di jalurnya. Untuk wanita seperti dia dan mereka yang ada di lukisan kecantikan, deskripsi mereka akan pucat jika dibandingkan. Wanita ini memiliki fitur yang sangat cantik, terutama sepasang matanya yang cantik. Namun,
hal terindah tentang dia adalah watak dan pesona yang dia pancarkan. Semacam keindahan yang hanya bisa dirasakan dan tidak diucapkan. Itu adalah salah satu yang akan menyebabkan orang biasa merasa malu atas ketidaklayakan mereka. Kakak, aku punya sesuatu untukmu. Putri ketujuh tersenyum lalu mengeluarkan pedang 9 yang dan menyerahkannya padanya. Oh, hal apa yang bisa membuatmu begitu bahagia? Wanita itu berbicara dengan suara lembut dan lembut sebelum mengambil pedang panjang yang diberikan putri ketujuh padanya. Ketika dia mengambil pedang 9 yang, sedikit keheranan melintas di matanya. Dia melihat ke arah putri ketujuh untuk berpikir bahwa itu adalah senjata kelas legendaris dan itu ditempa dari batu yang. Mungkinkah kau meminta seseorang untuk membantu menempa batu yang kuberikan padamu? Kamu tidak akan bisa menebak siapa yang memurnikannya, ucap putri ketujuh dengan bersemangat. Mungkinkah pacar kecilmu itu? Ucap putri tertua tersenyum. Ah, kakak, sampah apa yang kau bicarakan? Bagaimana Anda menebak bahwa dialah yang menempanya? Ucap putri ketujuh merasa malu sekaligus heran. Saya juga telah berada di kota Yan selama lebih dari 10 hari dan mengetahui bahwa ada Fireklud Blacksmith Store yang sangat terkenal. Baru kemudian saya mengetahui bahwa itu miliknya. Karena kalian berhubungan baik dengannya, aku bisa menebak hanya dari ekspresi-ekspresimu. Ucap putri tertua tersenyum. Lalu apakah ini berguna untuk kakak? Putri ketujuh bertanya dengan lembut. Ya, tapi pedang ini tidak cocok untukku, jadi lebih baik kau menyimpannya sendiri. Aku juga bisa merasa nyaman seperti itu. Sentimen Anda adalah yang terpenting. Putri tertua dengan senang hati menyerahkan pedang 9 yang kepada putri ketujuh dan kemudian menusuk jarinya, membiarkan setetes darah mendarat di pedang 9 yang. Sepertinya pemuda itu benar-benar berhak atas amarahnya. Namun, dia sangat baik pada kalian dan pria sejati. Putri tertua terkekeh. Kakak, ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Ucap putri ketujuh menyimpan pedang 9 yang. Nak, kamu belum pernah sungkan denganku sebelumnya. Katakan saja, apakah ini tentang orang lain? Ucap putri tertua sepertinya sangat mengenal putri ketujuh. King Sui meminta bantuan kami untuk mencari istrinya, jadi saya datang untuk meminta bantuan Anda. Ucap putri ketujuh tersenyum. Istrinya, ucap putri tertua merasa sangat aneh, dan memandang putri ketujuh dengan ekspresi aneh. Putri ketujuh merasa malu dengan tatapannya. Kakak, kenapa kamu menatapku seperti itu? Saya hanya ingin membantunya. Dia telah banyak membantuku, ucapnya. Siapa nama istrinya? Tanya putri tertua penasaran. Dia dipanggil Di Chen. Saya memiliki lukisannya. Ucap putri ketujuh mengambil gambar Di Chen dan meletakkannya di hadapan putri tertua. Putri tertua melihat gambar itu dan terkejut. Dia dipanggil Di Chen dan apakah itu istri anak laki-laki itu? Kakak, ada apa? Apakah kamu tahu tentang dia? Putri ketujuh bertanya dengan penuh semangat. Saya pernah bertemu dengannya sebelumnya tetapi sampai hari ini, saya tidak tahu namanya. Itu 3 tahun lalu di Divine Might Dynasty. Saya tidak tahu apakah dia masih di sana. Lalu bisakah kakak membantu mencari tahu di mana istrinya? Putri ketujuh bertanya dengan lembut. Divine Might Dynasty adalah dinasti kelas 4 dan memiliki kedudukan yang sama dengan Akademi Rahasia Surga. Apalagi areanya terlalu luas dan sangat sulit untuk menemukan orang. Namun, dia bukanlah karakter yang sederhana, jadi masih mungkin untuk menemukannya. Hanya saja itu akan memakan waktu, ucap putri tertua. Gadis, jujurlah padaku, apakah kamu menyukainya? Putri tertua tiba-tiba bertanya. Putri ketujuh terpana dan ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Dia adalah orang yang pantas untuk berteman. Aku merasa dia jauh lebih baik daripada tuan muda dari klan aristokrat. Orang seperti dia sudah punya istri. Apalagi, Anda sudah melihatnya sendiri. Hampir tidak ada orang yang bisa lebih cantik dari istrinya. Tentu saja, nak, kau juga tidak jelek,
tapi dia tidak cocok untukmu. Ucap putri tertua menghela nafas. Kakak, jangan khawatir, aku belum menyukainya. Kami hanya berteman. Baiklah, kamu masih muda dan kamu tidak perlu memikirkan hal-hal ini terlalu dini. Fokus pada kultivasi Anda, ucap putri tertua tersenyum. Mungkin karena dia memikirkan bagaimana dia masih lajang meski usianya. Kakak, kamu harus menemukannya. Hanya saja terlalu sedikit orang yang cocok untuk Anda. Nak, kamu hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong. Pikiran kecilmu hanya memikirkan hal-hal aneh seperti itu. Putri tertua berkata dengan gembira kepada putri ketujuh. Saat ini, dia sangat bahagia. Apakah kuota kakak untuk merekrut anggota Akademi Rahasia Surga tahun ini sudah dipenuhi? Putri ketujuh tiba-tiba bertanya. Itu benar, sudah setengah tahun. Bagaimana dengan itu? Putri tertua bertanya. Dia sepertinya tertarik untuk memasuki Akademi Rahasia Surga. Namun, jika dia mengetahui bahwa istrinya berada di dinasti kekuatan ilahi, saya ingin tahu apakah dia akan langsung pergi ke sana. Ucap putri ketujuh setelah memikirkannya. Bukankah dia mengatakan bahwa dia akan datang lagi setelah upacara pernikahan? Tidak ada kuota lagi tahun ini dan dia harus menunggu sampai tahun depan. Jika dia ingin masuk, melihat betapa tulusnya Anda, saya bisa memberinya kuota. Namun, jika dia tidak menerimanya, maka Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk itu. Ucap putri tertua memandang putri ketujuh. Melihat tatapan penuh harapan di mata yang terakhir, putri tertua hanya bisa menghela nafas pada dirinya sendiri. Saya tahu bahwa kakak tertua adalah yang terbaik. Ucap putri ketujuh meraih lengan putri tertua dengan gembira. Ketika putri tertua ada di sekitar, dia diam dan tenang. Hanya ketika dia bersama putri tertua dia tampak seperti gadis kecil. Kali ini, apakah kamu akan kembali ke Akademi Rahasia Surga denganku atau dengan Jinyu? Putri tertua tersenyum dan bertanya. Saya akan bergabung dengan Jinyu. Kakak adalah orang yang sibuk dan saya orang yang lebih santai. Aku akan kembali lagi nanti. Ucap putri ketujuh terkekeh. Putri tertua merasa bahwa adik perempuannya pasti memiliki alasan lain tetapi yang terakhir sudah dewasa dan memiliki kebebasannya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak banyak bicara dan tidak menebak-nebak. Ada sesuatu yang hanya bisa dipikirkan sendiri. Di tempat lain, King Sui dan gadis kecil itu sudah tinggal di lembah gunung selama lebih dari 10 hari. Kultivasi gadis itu telah melonjak pesat dan King Sui tahu bahwa hanya selama periode inilah kultivasinya akan tumbuh begitu cepat. Setelah beberapa waktu, itu akan melambat. Namun, tingkat perkembangannya masih jauh lebih cepat dari orang biasa. Dalam 10 hari atau lebih ini, gadis itu mengalami perubahan yang luar biasa. Aura merusak di tubuhnya telah menjadi sangat tenang dan dia samar-samar bisa mengendalikannya. Jika diperlukan, dia bisa melepaskan aura jahat di tubuhnya ke tingkat yang menakutkan. Biasanya, dia bisa menyimpannya dengan tenang di tubuhnya. Tentu saja, pada saat ini, dia masih belum bisa memanfaatkannya sepenuhnya. Setelah lebih dari 10 hari, King Sui juga bisa dianggap memiliki terobosan yang cukup bagus. Seal of Rock miliknya telah mencapai tahap kesuksesan kecil belum lama ini. Prestasi yang dia buat selama 10 hari atau lebih ini sebanding dengan sekitar 3 tahun kultivasi orang lain. King Sui berdiri di udara, membentuk segel dengan tangannya, dan sedikit cahaya keemasan melintas di tubuhnya. Nying, lengking yang keras dan menusuk terdengar dan batu besar muncul. Ini adalah sesuatu yang terbentuk dari kondensasi kekuatan King Sui. Itu emas berkilauan dan tampak seperti material. Perasaan spiritual yang kuat dilepaskan dari kesadarannya dan dia menguncinya ke targetnya. Itu kemudian melesat ke arah target, bersinar dengan cahaya keemasan yang berkilauan. Itu membawa serta aura pembunuhan yang mendominasi dan kejam. Itu juga membentuk kekuatan misterius Dao Surgawi. Duar. Kehebatan meningkat 1 kali lipat. King Sui tersenyum. Ini adalah hasil dari Seal of Rock yang mencapai tahap kesuksesan kecil.
Kekuatan menyerang meningkat 1 kali lipat dan dianggap sebagai serangan energi roh. Namun, penipisannya sangat besar. Untungnya, dia bisa menggunakannya secara berurutan untuk beberapa kali tetapi tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Ketika formasi 77 Divine Nebula King Sui berlaku, itu bisa membawa kekuatannya menjadi 35.000 Nimbus. Jika dia melakukan Seal of Rock, kecakapan menyerang hampir bisa mencapai 70.000 Nimbus. Jika dia bisa melepaskan kesempatan untuk kekuatan menyerang menjadi 2 kali lipat, kekuatan itu akan benar-benar menakutkan. King Sui sangat bahagia sekarang. Ia sangat puas dengan pencapaian tersebut. Saat itulah Seal of Rock hanya pada tahap kesuksesan kecil. Dia bertanya-tanya seberapa kuat itu ketika mencapai tahap kesuksesan besar. Ini sekarang bisa dianggap sebagai salah satu teknik membunuhnya dan itu sangat praktis. Ada kurang dari 10 hari sampai pernikahan Yan Yangqi dan sudah waktunya untuk kembali. Hal lain tentang putri tertua itu, sepertinya dia masih perlu mencarinya untuk memahami kemampuannya sendiri. Hal lain adalah dia merasa putri ketujuh akan bertanya pada putri tertua tentang Di Chen. Dia tidak tahu apakah dia sudah bertanya. Setelah berkemas, dia membawa gadis itu kembali ke toko pandai besi Vireklutian City. Pada hari mereka kembali, berita pernikahan tuan muda tertua Yan Clan telah menyebar jauh dan luas. Apalagi, persiapan sudah berjalan. Tidak lama setelah mereka kembali, Yan Yangqi dan yang lainnya datang. Putri ketujuh juga ada di sini tapi bukan putri kelima. Ketika mereka melihat King Sui, mereka sangat bahagia. Apa kamu baik-baik saja? Semua orang sangat khawatir sejak Anda pergi hari itu. Putri ketujuh adalah yang pertama berbicara setelah melihat King Sui. Yan Jinyu tercengang juga dan membuat wajah aneh saat dia melirik ke arah putri ketujuh. Namun, dia juga bertanya bagaimana King Sui. Bukankah aku baik-baik saja? King Sui menjawab dengan senang hati. Tidak peduli apa, beberapa dari mereka masih berteman baik. Di antara teman, sentimen itu penting. Hanya ketika ada sentimen, salah satu dari mereka dapat bertindak. Jika seseorang bahkan tidak tega, maka segalanya tidak akan menjadi apa-apa. King Sui ingin menyebarkan reputasi toko pandai besi tetapi itu agak sulit. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Selain itu, mengoperasikan toko pandai besi bukanlah sesuatu yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Itu bisa digunakan untuk hiburan diri sendiri. Selain itu, ada batasan tentang apa yang bisa dicapai oleh toko pandai besi. Setelah melihat betapa kuatnya putri tertua, King Sui merasa bahwa selain berusaha menjadi lebih kuat, dia juga perlu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dunia. Hanya dengan mendapatkan lebih banyak eksposur ke hal-hal lain maka seseorang akan dapat meningkatkan keadaannya dan dengan demikian memungkinkan kultivasi seseorang untuk maju lebih cepat. Itu seperti bagaimana, bagi seekor katak di dalam sumur, keadaannya akan membatasi kemampuannya untuk berkembang. Hanya dengan mengetahui seberapa besar dunia di luar sana, seseorang akan dapat menghancurkan belenggu yang mengikat mereka. Saat ini, King Sui tidak lagi ingin mengandalkan penyebaran reputasi toko pandai besi. Dia tidak dapat melakukannya dalam hal waktu yang dia miliki. Seseorang akan mendapat untung dari memiliki teman yang berpengaruh. Saat ini, dia merasa perlu berteman dengan orang yang berpengaruh seperti itu. Misalnya, itu akan menjadi pilihan yang baik jika dia bisa mendapatkan status dirinya sebagai anggota Akademi Rahasia Surga. Sebelum seseorang menyerang yang lain, dia harus menilai terlebih dahulu siapa yang mendukung target. Seharusnya tidak ada masalah baginya untuk memasuki Akademi Rahasia Surga dan menjadi murid elit. Ketika itu terjadi, perawatan yang akan dia terima akan menjadi lebih baik. King Sui, kamu tidak marah dengan kakak perempuan, kan? Kelompok mereka duduk di aula dan putri ketujuh bertanya pada King Sui saat dia menuangkan teh untuk mereka. Apa yang kamu pikirkan? Mengapa saya marah? Saya bahkan ingin berterima kasih padanya. Jika bukan karena dia, aku mungkin tidak bisa melarikan diri.
Bagaimana mungkin kita masih minum teh dan mengobrol di sini? Ucap King Sui tersenyum. Oh, benar, King Sui, saya sudah bertanya pada saudara perempuan saya. 3 tahun lalu, dia bertemu dengan istri Anda di dinasti kekuatan ilahi. Namun, dia tidak tahu apa nama istri Anda dan tidak tahu apakah dia masih dalam dinasti kekuatan dewa sekarang. Putri ketujuh mengingat ini dan dengan cepat mengungkitnya, tidak ingin terlalu banyak memikirkan topik sebelumnya. King Sui bergidik, dia akhirnya mendapat berita tentang Di Chen. Itu bagus selama dia muncul sebelumnya. Dia tahu bahwa putri tertua tahu karena putri ketujuh pasti membawa gambar Di Chen. Mendengar berita tentang Di Chen masih membuat King Sui merasa sangat gelisah. Sudah cukup lama sejak dia mendengar kabar tentangnya. Hanya ini saja sudah cukup untuk membuat King Sui bersyukur. Terima kasih. Saya terlalu senang bisa mendengar beritanya. King Sui memandang putri ketujuh dan berterima kasih padanya dengan serius. Ketika putri ketujuh melihat betapa bahagianya King Sui, dia senang sekaligus kecewa. Dia tidak tahu dari mana datangnya kekecewaannya, tetapi perasaan itu membuatnya merasa sedikit murung. Benar, King Sui, apakah kamu masih ingin masuk Akademi Rahasia Surga? Ucap putri ketujuh memandang King Sui. Dia merasa bahwa setelah mendengar berita tentang Di Chen, dia mungkin tidak ingin masuk Akademi Rahasia Surga lagi. Saya lakukan. Mungkinkah putri ketujuh punya cara? King Sui tahu bahwa putri ketujuh pasti memiliki cara sejak dia mengungkit hal ini. Jika tidak, dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang ini. Saya sudah berbicara dengan saudara perempuan saya. Tidak ada slot lagi untuk tahun ini dan Anda harus menunggu hingga tahun depan. Apa kamu bisa menunggu sebentar? Ucap putri ketujuh memandang King Sui. Tentu saja. Aku juga tidak punya masalah mendesak untuk ditangani saat ini, dan ada baiknya aku tinggal di sekitar selama setengah tahun juga. King Sui merasa bahwa itu bukan ide yang buruk untuk ditunda sedikit. Benar, Kakak Ian, saat kamu mengadakan pernikahan, akankah orang-orang dari wilayah api Scarlet masih datang dan menciptakan masalah? Tanya King Sui melihat ke arah Yan Yangci. Memang, seharusnya tidak, kecuali mereka sudah gila. Namun, kita tetap harus berhati-hati. Yan Yangci berkata dengan santai. Sepertinya tidak akan ada masalah yang terlalu besar. Bantu aku berterima kasih pada kakak perempuanmu. Ketika mereka pergi, King Sui melihat ke arah putri ketujuh dan berkata, aku akan melakukannya. Anda juga tidak harus sungkan terlalu banyak. Ucap putri ketujuh melambai dan tersenyum lalu pergi bersama yang lainnya. 1 minggu lagi berlalu. Pernikahan Yan Yangci akan diadakan dalam 2 hari. Kali ini, Yan Clan mengadakan pernikahan dengan anggota keluarga kerajaan. Di dunia ini, ada aturan tak terucapkan bahwa mereka yang menikahi wanita dari keluarga kerajaan hanya akan memiliki wanita lajang itu seumur hidupnya. Ini adalah bentuk penghormatan kepada keluarga kerajaan. Inilah sebabnya, setelah mengetahui bahwa King Sui sudah memiliki seorang istri, putri tertua telah memandang putri ketujuh dengan terkejut. Faktanya, bisa juga karena ini putri ketujuh tidak bisa memahami perasaannya. Dia bahkan tidak mengerti perasaan antara dia dan King Sui, juga tidak tahu apakah dia menyukainya. Terkadang, manusia bisa menjadi sangat aneh. King Sui membawa gadis itu dan muncul di Yan Clan. Banyak orang telah datang, tidak hanya untuk Yan Clan, tetapi untuk keluarga kerajaan juga. Orang-orang yang muncul di sini semuanya adalah pemimpin di daerahnya masing-masing. Mereka semua tersenyum saat menyapa dan mengobrol. Ada orang dari semua kelompok umur. Ada juga banyak gadis muda yang merindukan dan nyonya yang adalah bangsawan. Mereka semua mengenakan pakaian yang sangat mewah sambil menyeruput teh dan mengobrol. Penampilan King Sui dan gadis itu menarik cukup banyak perhatian. Gadis itu terlalu mencolok dan dia akan menonjol kemanapun dia pergi. Selain itu, penampilan King Sui juga cukup menarik. Saat dia menarik perhatian sejumlah wanita, dia juga menarik kebencian dari beberapa orang lainnya.
Saya pikir Anda tidak akan berani datang. Setelah waktu yang lain, Anda tidak terlihat di manapun. Aku tidak menyangka kamu masih berani tampil. Saat itu, sebuah suara eksentrik terdengar. King Sui merasa itu terdengar sedikit akrab dan segera tahu siapa itu ketika dia melihat ke atas. Itu adalah beberapa orang yang dia temui ketika mereka menuju ke kota Rome di lain waktu. Hanya saja kali ini, jelas ada lebih banyak orang. Lihat gadis di sebelahnya itu. Mengapa dia merasa sedikit takut? Kenapa kamu di sini saat kamu begitu jelek sehingga kamu tidak terlihat seperti manusia atau hantu? Pa, Siuh, Dum. Sebelum orang itu menyelesaikan kata-katanya, King Sui menyerang dengan tamparan di angkasa, mengirim orang itu terbang sambil memuntahkan gigi. Hari ini, gadis itu berpakaian serba hitam. Apalagi dia masih memancarkan aura itu. Meskipun dia telah menyembunyikan cukup banyak auranya, itu masih memberikan perasaan yang sedikit menakutkan. Meskipun dia tidak jelek, dia masih sedikit menakutkan. King Sui mengambil tindakan langsung. Bahkan di masa lalu, King Sui akan berani memukul orang-orang dari Muklan. Saat ini, Seal of Rock berada pada tahap kesuksesan kecil dan dengan demikian tekanan padanya semakin berkurang sekarang. Apalagi mulut orang ini sangat kotor. Muklan terletak di perbatasan dinasti Yu Agung dan sangat jauh. Meskipun reputasi Muklan hebat, pengaruh mereka di sini tidak sekuat Yan Clan. King Sui sangat tiba-tiba ketika dia memukul dan dia memukul wajah orang itu. Ini sama dengan memukul Muklan di wajah. Karena itu, semua orang di sekitar mereka langsung tercengang. Banyak dari mereka tidak tahu siapa King Sui dan merasa bahwa kali ini, dia dalam masalah besar. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah anggota Muklan. Dasar mulut kotoran, bukankah senior Anda di rumah mengajari Anda cara berbicara? Apakah mereka mengajari Anda untuk menjadi begitu sombong, menggigit semua orang yang Anda lihat? King Sui mengirim salah satu dari mereka terbang dan berkata dengan tidak senang. Mulut orang itu terlalu kotor. Mereka berada di Yan Clan dan akan ada acara bahagia. Oleh karena itu, dia tidak ingin membuat kesepakatan yang terlalu besar dari ini dan hanya mematahkan giginya. Bukan urusan Anda apakah senior kami telah mengajari saya cara berbicara. Saya hanya melihat bahwa Anda mengangkat tangan Anda terhadap anggota Muklan kami. Bagaimana orang-orang kami bisa dipukul oleh siapapun? Ucap pria yang tampak muda di tengah mengerutkan kening dan menatap King Sui. Pria ini, Mu Chaoye, memegang posisi terhormat di Muklan. Kapan dia pernah diperlakukan dengan penghinaan seperti itu? Di lain waktu, orang ini telah menghentikannya untuk mendekati putri ketujuh dan saat ini, dia bahkan memukul wajah salah satu anggota klannya. Oh, jadi kau akan mengandalkan Muklan untuk menindas orang lain. Kau siap untuk menggigit, ucap King Sui tetap tenang saat dia melihat pria ini. Jika Anda mampu, maka mari bertanding. Ucap Mu Chaoye memandang King Sui dengan sinar dingin bersinar di matanya. King Sui juga terkejut dengan kata-katanya. Baru saat itulah dia dengan hati-hati merasakan kemampuan orang ini. Orang ini sangat kuat, seperti yang diharapkan dari anggota klan aristokrat. Warisan klan mereka seharusnya sangat kuat. Namun, kemampuannya harus hampir sama dengan Yan Yangchen. Dengan apa dia harus menantang King Sui? Apakah dia tidak menyadari bahwa King Sui telah mengalahkan Tian Jiange? Namun, King Sui dengan cepat menepis pemikiran ini. Tidak mungkin orang ini tidak sadar. Ini juga bukan hari pertama orang itu berada di kota Yan. Dia setidaknya harus mendengar tentang King Sui. Mungkinkah dia tidak percaya pada apa yang dia dengar? Bagaimana kita akan bersaing? Aku akan menerima tantanganmu. King Sui tidak takut dan dengan demikian berkata kepada Mu Chaoye. Kita akan bertarung tanpa tanggung jawab atas hidup atau mati. Jika satu pihak meminta untuk diampuni, dia harus menjanjikan satu syarat kepada pemenang. Jika tidak, pemenang akan memiliki hak untuk memutuskan hidup atau mati si pecundang. Ucap Mu Chaoye memandang King Sui dan mengucapkan setiap kata dengan jelas. King Sui, kalian ada di sini. Pada saat ini, Yan Jinyu,
Yan Yang Chen, putri ketujuh, dan yang lainnya datang. King Sui berbalik untuk menyambut mereka. "Nak, kenapa kau berani menerima tantangan ini?" ucap Mu Chaoye memandang King Sui dan berkata lagi. "King Sui, jangan terima. Senjatanya adalah Jiao racun batu giok salju. Jiao racun giok salju miliknya adalah binatang yang bermutasi dan telah membunuh banyak master negara tingkat 3. Mendengar kata-kata Mu Chaoye, putri ketujuh dengan cepat memberitahu King Sui. King Sui tercengang mendengar bahwa senjata pria itu adalah Jiao racun giok salju. Di masa lalu, dia hanya mendengar orang menggunakan makhluk hidup sebagai senjata, tapi dia tidak menyangka akan bertemu orang seperti itu hari ini. Menggunakan binatang iblis sebagai senjata berbeda dari penjinak binatang iblis. Mereka yang menggunakan binatang iblis sebagai senjata cenderung menggunakan binatang iblis tipe ular. Jenis terkecil bisa disembunyikan di lengan baju seseorang sementara yang lebih besar bisa menutupi bahkan langit. Binatang setan yang digunakan sebagai senjata cenderung memakan esensi darah manusia dan memiliki hubungan mental yang dibangun dengan pemiliknya. Dengan kemampuan binatang iblis dan otak manusia, kekuatan binatang iblis akan dibawa ke puncaknya. Kecakapan dan tingkat binatang iblis jauh lebih kuat dari manusia. Mereka jauh lebih kuat dalam hal kekuatan fisik dan daya tahan. Satu-satunya masalah mereka adalah mereka tidak secerdas manusia. Ini dianggap sebagai keseimbangan. Jika tidak, akan sangat sulit bagi manusia untuk tetap kompetitif. Namun, ada kalanya situasi seperti itu akan diubah. Misalnya, saat menggunakan binatang iblis sebagai senjata. Mengapa kau tidak berani dan akan menyusut seperti kura-kura? Mu Chaoye berbicara dengan sangat jijik. Mu Chaoye, kami tidak menyambutmu di sini. Kau boleh pergi. Putri ketujuh memandang Mu Chaoye dan berkata dengan tidak senang. Jadi kau tidak berguna yang hanya tahu bagaimana bersembunyi di balik wanita. Untuk berpikir bahwa saya sebelumnya berpikir bahwa kau adalah seorang ahli yang hebat. Aku telah melebih-lebihkanmu. Mu Chaoye tidak memperhatikan putri ketujuh dan terus berbicara dengan King Sui dengan sangat meremehkan. Kau pantas mati. Aura merusak gadis itu meledak ke arah Mu Chaoye. Lapisan tebal aura merusak meliputi Mu Chaoye. Gadis itu akan bergerak ketika dia ditahan oleh King Sui. Baiklah, dia hanya badut. Anggap saja aku menerima tantangan dari anjing gila. Kau benar-benar berpikir bahwa kau tak tertandingi hanya karena kau memiliki Jiao racun batu permata. Jika kau bisa menerima 3 serangan dariku, maka aku akan menganggap kau telah mengalahkanku. King Sui menahan gadis itu dan berkata kepada Mu Chaoye, yang wajahnya menjadi pucat. Hal-hal yang dikatakan orang-orang ini, terutama apa yang mereka katakan tentang gadis kecil itu, awalnya membuat King Sui ingin membunuh mereka. Orang-orang ini sebenarnya tidak berbeda dari bajingan dan satu-satunya hal yang berbeda tentang mereka adalah bahwa mereka berasal dari keluarga kaya. King Sui, ucap putri ketujuh cemas. Tenanglah, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Jawab King Sui tersenyum. Siu, siu. King Sui dan Mu Chaoye naik ke udara. Beginilah rasanya di dunia pembudidaya. Orang biasa tidak akan bisa mengerti. Saat kedua belah pihak tidak bisa menyetujui sesuatu, mereka akan menarik senjata mereka dan mengeluarkan percikan darah. Nak, kau bahkan tidak memikirkan konsekuensinya sebelum kau membual. Aku akan melihat bagaimana kau akan menang melawanku dalam 3 langkah. Ucap Mu Chaoye melihat ke arah King Sui dari jauh. Keluarkan semua yang kau punya. Jangan mati karena kau tidak bisa mengeluarkannya dan akhirnya kau menyesalinya. Ucap King Sui mengeluarkan pedang biduknya dan berkata kepada Mu Chaoye. Kali ini, Mu Chaoye tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengulurkan tangannya. Jiao kecil yang seputih salju seperti giok melingkari tubuhnya. Itu memancarkan aura yang setajam jarum. Bagian menakutkan tentang Jiao racun batu permata salju ini adalah tubuhnya yang seputih salju yang hanya memiliki sepasang tanduk hitam pekat. Kedua tanduk itu berwarna hitam keunguan. The Snowyade Poison Jiao hanya sekitar 30 meter panjangnya dan ketebalan paha atas seseorang. Mati.
Mu Chaoye mengeluarkan teriakan lembut dan melambaikan tangannya. Siu, ular Jiao beracun itu seperti panah putih salju, membawa sedikit warna hitam saat ditembakkan ke arah King Sui. King Sui telah membuat klaim sebelumnya dan karenanya dia tidak berani ceroboh. Dia sudah memikirkannya. Jika semuanya sia-sia, dia akan benar-benar berselisih dengan Muklan. Saat ini, dia merasa bahwa mereka tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Dominasi area. Whoosh! Uap putih secara bertahap menyebar di sekitar King Sui. Jarum emas di tangannya berkedip. Jarum emas 9 yang, tali pengikat setan. Klang, puff. Meskipun King Sui memiliki ketahanan yang kuat terhadap racun, dia tidak ingin lengah dan dengan demikian mengedarkan kekuatannya ke batasnya dan juga mengaktifkan dominasi area. Dum, kepala hitam pekat Snowyade Poison Jiao menghantam wilayah dominasi area. Warnanya memudar sedikit dan racun tetap berada di kepalanya. Dominasi area masih cukup kuat. Pada saat itu, King Sui mengikat Jiao racun giok salju dengan tali pengikat iblis dan menghindari racun yang dimuntahkannya. Tangan kanannya kemudian menembus jarum emas 9 yang, dengan sangat akurat ke dalam skala terbalik. Kekuatan ilahi Valet Go, Whoosh! Selain api primordial, kekuatan yang mendominasi meletus dari darah King Sui, dan kekuatan 9 yang dari tulangnya meledak di dalam tubuh Jiao racun Snowyade. Duar-duar-duar. Serangkaian suara ledakan yang padat terdengar, mengubah tubuh internal Snowyade Poison Jiao menjadi benjolan yang berantakan. Jiao racun batu giok salju memiliki tubuh sekuat berlian dan hampir tidak mungkin melukai tubuhnya. Disinilah kepercayaan Mu Chaoye diletakkan. Namun, ular piton, Jiao, dan naga semuanya memiliki sisik terbalik di mana mereka adalah yang terlemah. Namun, mereka tidak mudah diserang. Skala terbalik Snowyade Poison Jiao hanya seukuran ujung kelingking seseorang. Senjata yang lebih besar tidak akan bisa menyerangnya. The Snowyade Poison Jiao tidak beruntung telah bertemu King Sui dan mati karena serangan jarum emasnya. King Sui melihat Jiao racun giok salju yang telah kehilangan vitalitasnya. Ini juga kebetulan. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki jarum emas dan keterampilan akupuntur yang kuat, akan sangat sulit baginya untuk membunuhnya. Jika itu adalah pembudidaya lain, bahkan jika mereka menggunakan jarum emas, mereka tidak akan bisa menembus skala terbalik, apalagi berharap untuk mengacaukan saluran meridian Snowyade Poison Jiao sepenuhnya. Mu Chaoye memandang Jiao racun batu permata yang hilang dan berdiri di sana dengan linglung. Dia tidak bisa menerima fakta bahwa King Sui berhasil membunuhnya dalam satu gerakan. Alasan dia berani melawan King Sui adalah karena dia bisa mengandalkan Jiao racun giok salju. Tanpa itu, dia hanya bisa menunggu pembunuhan instan. Sebelumnya, dia dilindungi oleh Jiao racun batu giok tetapi sekarang, dia benar-benar terbuka. King Sui perlahan berjalan menuju Mu Chaoye. Setiap langkah yang diambilnya terasa sangat berat. Ketika Mu Chaoye melihat King Sui berjalan, dia berteriak seolah-olah dia telah melihat iblis. "Aku akan menjanjikanmu apapun. Jangan bunuh aku," ucap Mu Chaoye memohon. King Sui melihat tuan muda ini dari Muklan. Dia hanyalah ampas yang berasal dari latar belakang yang baik, mewarisi warisan klan dan menerima pil obat yang kuat, menjalani kehidupan yang mulus hingga hari ini. "Apakah kau ingin melumpuhkan kultivasimu sendiri, atau aku akan melakukannya untukmu?" King Sui bertanya dengan lembut. "Ah, jangan. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Jangan melumpuhkan kultivasiku." Mu Chaoye berteriak, ketakutan. "Yang aku inginkan adalah, aku ingin melumpuhkan kultivasiku." Kali ini, King Sui menggunakan dia sebagai peringatan bagi yang lain. Dia ingin orang lain tahu apa konsekuensinya jika menyinggung perasaannya. "Paman Li, selamatkan aku!" Mu Chaoye berteriak dengan keras. Huf! Sebuah desahan terdengar dan seorang pria muncul tiba-tiba di sebelah Mu Chaoye. "Paman Li, bunuh dia, ucap Mu Chaoye. "Diam kau, bukankah kau sudah cukup dipermalukan?" Paman Li berteriak keras.
King Sui memandangi pria tua bernama Paman Li ini. Dia tidak tahu berapa umur lelaki tua itu, tetapi rambutnya seputih salju. Namun, tidak ada sedikit pun kerutan di wajahnya. Matanya yang tipis memancarkan ketajaman dan kekuatan, dan jubahnya yang terlihat polos membuatnya memancarkan aura seorang ahli yang hebat. Orang tua itu kuat. Anak muda, saya dari Muklan. Bisakah Anda melakukan kebaikan untuk menghormati Muklan? Seperti kata pepatah, lebih baik berteman daripada bermusuhan. Bagaimana menurutmu jika kita melupakan semuanya hari ini? Ucap orang tua itu memandang King Sui seolah-olah dia tersenyum tetapi tidak melakukannya. Lupakan semuanya, menghormati. Rasa hormat macam apa yang pantas Anda dapatkan jika semuanya hari ini dibatalkan? Ucap King Sui menatap pria tua itu dan bertanya dengan tenang. Dia tidak suka bagaimana lelaki tua itu memasang front dominan. Bagaimana dia akan menunjukkan wajahnya jika dia mundur hanya karena sepatah kata dari seorang lelaki tua itu? Haha, luar biasa, luar biasa. Anak-anak muda, Anda benar-benar memiliki semangat yang tinggi. Tidak ada orang yang menolak untuk menunjukkan rasa hormat kepada saya. Saya akan melihat bagaimana Anda akan melumpuhkan kultivasinya hari ini. Paman Li berteriak, Anda memperlakukan bangsawan dengan jijik, serta memandang rendah semua pembudidaya dengan jijik. King Sui menolak untuk mundur. Beraninya kamu, saya akan melihat seberapa mampu Anda menjadi begitu sombong. Ucap orang tua itu hendak mengambil tindakan setelah mengatakan ini. Kamu bisa terus maju dan mencoba. Aku akan melihat apakah aku bisa membiarkan darahmu berceceran. Lumpuhkan dirimu yang tidak berguna itu. Jika saya menjadi orang yang melakukannya, saya tidak keberatan melumpuhkan kultivasi Anda juga. Tiba-tiba suara menawan terdengar. Ada godaan yang tak terlukiskan untuk suaranya yang menarik. Putri tertua. King Sui tahu bahwa itu adalah suara putri tertua. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.